Hari ini Stasiun Indonesia menjelajah ke Stasiun Kemayoran yang ternyata secara mengejutkan juga merupakan sebuah bangunan cagar budaya. Dan juga Stasiun Kemayoran ini ada kesan tersendiri yang ternyata cukup unik untuk diceritakan. Nah, bagaimana sih selengkapnya? Sebelum kami ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kami bakal ingetin kalian untuk like, komen, dan juga subscribe Stasiun Indonesia. Ya, like, komen, dan juga subscribe Stasiun Indonesia. Ingat ya, Stasiun. Nah, oke. Mas Seto, tadi kita sempat berpisah tuh. Maksud hati mau melihat perjalanan menuju Kemayoran dari Kampung Bandan, terus ngelihat orang-orangnya juga interaksinya, tapi ternyata cukup lama saya menunggu kereta baliknya ke Kemayoran tuh. Tapi kesan yang aku tangkap adalah di situ bangunannya itu kecil, memiliki keunikan, tapi ada kesan kesepian. Kalau aku menangkapnya itu, entah kenapa kesannya itu seperti lelah dan juga sepi gitu. Meskipun orang ya lalu lalang aja di situ. Gimana menurut Mas Seto sendiri? Iya, kayak nggak di itu ya, kayak diabaikan ya. Kayak diabaikan. Depannya juga sebetulnya aku nggak tahu kalau hari-hari biasa ramai apa enggak, tapi depannya emang sepi juga. Terus itu masuknya kan dari kanopi yang baru ya. Justru yang gate yang lamanya malah enggak ya, ditutup. Jadi kesannya kayak diabaikan aja. Terus tadi sama Mas Bismo juga melihat ada pelang cagar budaya yang udah karatan. Iya. Nggak diperhatiin juga ya, sayang. Terus kita sempat ngobrol, ini bangunan asli apa enggak ya? Dan ternyata setelah dijelajahi di beberapa sumber, ternyata aslinya kan memang bukan itu, tapi bangunannya itu dari kayu. Terus tadi kebakaran. Cuman belum tahu apakah siapa yang merenovasi ini, apakah bisa dibilang ini peninggalan kolonial Belanda atau bukan. Tapi yang jelas kalau dari arsitektur, detail klasiknya aneh. Enggak, ya bisa aja desain dibuat seperti itu, tapi art klasik termasuk Art Deco itu nggak seperti itu ya? Punya mazhab yang jelas gitu. Ini enggak, aneh gitu. Jadi nggak tahu. Jadi memang kayaknya kalau kamu bilang kesepian barangkali benar. Jadi kayak ini yang penting ada aja gitu. Jalur 1 rangkaian melalui stasiun Gang Setiop, Keramat, Pondok Jati, Jatinegara. K5528 rangkaian belakang 10 kereta. Segera diperhatikan jalur 1 dan jalur 2. Bagi Anda yang akan negara selalu menunggu gerakan kereta di belakang. Karena aku lihat kan kalau misalnya itu adalah bangunan kolonial kan jelas ada satu penopang, mungkin gampangannya untuk tritisan gitu loh, untuk si atap penyangga itu ada satu penopang yang jelas dia untuk apa, menaungi siapa, lebarnya juga berapa. Ini dari bangunan utama ke tengah itu kayak lebarnya kok sempit banget nih kesannya gitu, kayak mepet gitu. Terus habis itu si tritisannya yang buat si penyangga-penyangga itu yang masing-masing ada di tiang-tiang itu jatuhnya juga kurang indah menurutku ya. Nah, ini pendapat pribadi, tapi kalau dia ternyata ada upaya untuk mengapresiasi bangunan kolonial gitu, menurutku sih udah bagus ya. Cuman gimana menurut Mas Seto? Meskipun tadi yang kanopi itu, yang kanopi yang depan ya, depan dan juga yang di yang dalam peron. Emang kan kecil-kecil tuh. Mungkin dulunya emang bukan stasiun penumpang awalnya ya. Kayak nggak tahu, mungkin stasiun barang atau gudang atau apa yang orang nggak perlu duduk situ. Tapi ketika dijadikan stasiun penumpang dan mungkin ingin mengangkat heritage-nya, mungkin emang nggak ada detail-detail banyak yang bisa di bawah ya. Atau nggak ngerti juga di dulunya yang kayu seperti apa ya, juga mungkin masih perlu kita telusuri lebih jauh lagi. Menarik nih, atau mungkin beberapa teman-teman bisa berikan masukan di sini. Seperti apa dulunya, apakah dulu barangkali lebih megah juga nggak ngerti. Kalau melihat dari fotonya kayaknya beberapa ada kanopinya juga disebut. Artinya biasanya kalau bangunan kolonial pastinya tiang-tiangnya juga cantik ya. Ini kan nggak ada sama sekali.
Jadi hanya mencoba menafsir, tapi yang penting ada dulu gitu. Iya, kesannya kayak gitu. Kesana seperti itu. Tapi ada yang menarik juga loh, itu dari platformnya ya, kelihatan ada bangunan tua di sebelah kiri kalau ke arah Senen. Apakah itu termasuk bangunan milik KAI? Tapi yang jelas kelihatan itu dulu bangunan kolonial sepertinya, yang ada jendela-jendela coklatnya itu. Yang di pojok ya. Itu kolonial atau ada sedikit sentuhan Tiongkoknya gitu? Mungkin campuran dengan tropis pastinya ya. Iya. Gaya-gaya bangunan kolonial di Indonesia kan udah banyak yang tercampur, nggak murni asli Belanda banget gitu, kekuatannya kan situ. Nah itu yang menarik kan, salah satu view yang mungkin menyumbang menjadi lebih menarik, elemen yang menjadikan view-nya menjadi lebih menarik di area situ adalah yaitu salah satunya itu Bangunan kalau tua itu. stasiunnya mungkin sama dengan kamu bilang tadi, sepi kayaknya kesannya ya. Bangunannya kayak nggak ada sesuatu yang wah gitu ya. Tapi dari segi manusianya sendiri gitu ya, kalau kita lihat kan manusia-manusia Jakarta itu kan manusia-manusia yang pasti punya kehidupan yang bisa kita bilang keras gitu ya. Perjuangan mereka itu nyata gitu kan. Justru aku malah melihat ketika mereka masuk ke stasiun ini seolah-olah kayak diredakan dulu tuh. Lelahnya itu seolah kayak diredakan dulu karena terasa gitu ketika masuk ada aliran angin yang cukup cukup semilir gitu ya. Ya mungkin di tengah-tengah secara face dari desainnya mungkin kita anggap itu konsepnya cukup aneh dalam tanda kutip, tapi ternyata ada angin yang bisa masuk dari segi masuk itu langsung berasa seger gitu loh, kesannya tuh gitu, sehingga orang-orang yang masuk pun ya mereka akan buka HP, mereka akan melihat pesan-pesan gitu sambil duduk ya, sambil agak ngantuk-ngantuk gitu. Kelihatan kalau stasiun ini sekalipun desainnya cukup dipertanyakan, tetapi fungsinya dapat menurutku, karena orang-orang sedikit diistirahatkan sebelum nanti akhirnya masuk ke kereta gitu. Menurut Mas Soto gimana? Ini karena ruang utamanya, waktu ruang masuknya dia punya plafon yang cukup tinggi, jadi memang memberikan kesan sejuk ya. Terus secara peruangan juga mungkin stasiun ini kecil, tetapi lingkungan sekitarnya luas, jadi sejuk, menyenangkan. Apalagi kita yang pernah tahu daerah Kemayoran yang waduh padat gitu ya. Iya. Itu akan semakin mengerti bahwa betapa enaknya sebetulnya ruangan yang di stasiun Kemayoran ini sebenarnya. Dari halaman yang luas, kemudian masuk plafonnya tinggi, ruang utamanya, kemudian di peron juga ketemu dengan lataran rel-rel yang sebenarnya kampung-kampung yang bangunannya juga nggak terlalu tinggi sehingga bikin angin juga masih bisa lewat. Ditambah itu kan juga dekat arah utara ya, dekat laut sebenarnya kan. 4 meter di atas. Cuma 4 meter Cuma ya? 4 meter. Angin laut masih lewat segala macam. Jadi sebetulnya memang di luar masalah estetika bangunan yang menurut kita ajaib, tetap nyaman sih menurut aku. Waktu aku bikin sketsa juga ada terasa bahwa sebetulnya enak sekali tempat ini. Cukup menyenangkan dalam arti sejuk gitu ya. Untuk menunggu juga masih santai. Cuman panas aja dari beberapa tempat sudut kena sinar yang cukup lumayan gitu. Tapi secara umum sih, secara peruangan nyaman. Kalau dari segi ini ya, posisinya, stasiun Kemayoran itu kan merupakan stasiun dalam kota yang harusnya bisa mengcover kebutuhan orang untuk naik KRL dan mobilisasi mereka tuh bisa bisa terbantu di situ. Tapi kenyataannya jarak sebaliknya menuju ke Bekasi yang melalui stasiun Kampung Bandan sampai melalui Pasar Senen, Gang Setiong sampai akhirnya Bekasi itu cukup jaraknya itu cukup jauh-jauh gitu, nggak terlalu sering gitu. Nah, apakah
karena line-nya yang memang diputer itu terus terasa oh ini nggak harus sering-sering nggak apa-apa karena orang-orangnya sedikit gitu, karena stasiun ini lebih banyak orang-orang yang bepergian tuh menggunakan Transjakarta misalkan, menggunakan bus ketimbang kereta. Apakah ada perasaan ke situ atau ternyata memang didesainnya ya karena bangunannya kecil jadi nggak bisa menampung banyak orang gitu? Menurut Mas itu gimana? Kalau menurutku itu lebih kepada polusi dari KAI ya barangkali. Yang kamu bilang tadi, barangkali jumlah penumpang itu nggak terlalu banyak dibandingkan yang lainnya. Mungkin kayak yang Jakarta di bagian tengah, Manggarai, Jatinegara, kemudian Tebet, apalagi jadi apa namanya frekuensi keretanya mungkin nggak begitu banyak. Mungkin menurut aku. Kalau dari bangunan enggak. Dia masih punya ruang yang luas bisa buat dikembangkan sebenarnya, buat menampung banyak penumpang kalau memang dibutuhin. Ya jalurnya pun kan nggak terbatas 2 kan sebenarnya. Itu ada berapa lagi? 4 ya? 4 ya. Sebenarnya. Jalur 2 masuk program tujuan stasiun Raja Wangwi, Kampung Bandar, dalam perjalanan di stasiun Bekasi. Jalur 2 masuk program tujuan stasiun Bekasi. Rasa ya kalau dia tuh ketika diibaratkan sebagai sesosok manusia itu kayak orang duduk di depan hanya ngelamun sambil say hi tapi nggak ada yang datang gitu. Kesana aku menangkapnya kayak gitu tuh stasiun Kemayoran. Apalagi kamu kan, kita kan tinggalnya di Jakarta Selatan, pusat selatan yang emang notabene rame kan. Dan ketika ke utara tuh emang agak ada sesuatu yang beda gitu ya, sesuatu yang kayaknya jauh gitu, padahal sama-sama Jakarta. Dan kalau buat aku itu menimbulkan kesan bahwa kita menuju ke daerah yang lain yang mungkin nggak seramai di pusat, dan di sini kayaknya lebih tenang gitu. Sekalipun panas, kayak waktu kita ke Tanjung Priok misalnya kan, tenang gitu. Tapi emang meskipun ke Tanjung Priok juga padat, tapi mungkin intensitas aktivitas di stasiun nggak sepadat yang di Jakarta, sisi Jakarta yang lainnya gitu kan. Dan ketika kita menuju ke utara gitu kan, ini bukan Jakarta Selatan, bukan Jakarta Pusat, tapi utara, sesuatu yang punya karakter yang beda gitu. Dan mungkin juga barangkali karakter dari dulunya yang mungkin alamnya memang dekat laut, orang-orangnya tumbuh di sekitaran laut dan sekitarnya punya karakter yang beda juga dengan yang di pusat, yang metropolis. Mungkin juga lebih rileks mungkin, meskipun pelabuhan keras ya, tapi mungkin kehidupan orang-orangnya dalam tanda kutip nggak sehedon yang di pusat gitu. Jadi mungkin lebih santai juga sebenarnya. Jadi ketika kita semakin ke utara, semakin ada kesan kayak kita pergi ke kampung gitu. ya mereka bekerja lebih banyak di fisik gitu ya. Dan istirahatnya jelas cuman butuh duduk santai dan kemudian cuman butuh ya menikmati angin aja kan udah cukup buat mereka sebenarnya gitu kan. Ngopi secara sederhana. Beda dengan di pusat yang gedung-gedung gitu kan, yang kerjanya kayaknya stres gitu, padat. Meskipun orang menganggap pelabuhan itu keras, tapi pola hidup orang-orangnya mungkin tidak lebih rileks ya, lebih apa adanya dibandingkan di metropolitan. Berarti tergambar juga dari stasiun Kemayoran ini ya? Kayak pintu menuju ke sana gitu. Jadi, dan ketika kalau dirunut Kemayoran, mana lagi Kampung Bandar, terus sampai Tanjung Priok gitu kan, apalagi Tanjung Priok ya, udah intensitas orang yang naik kereta nggak sebanyak yang lain, mungkin juga karena jalurnya nggak terlalu bikin ramai ya, tapi aku sih ngeliat ada karakter yang beda dari orang-orangnya juga, yang mungkin lebih rileks di situ. Apa stasiunnya yang berdiri, makin kelihatan sepi ya, tenang.
Aku tadi sempat nggak lihat yang pas Mas Seto bikin sketsanya karena aku ambil banyak footage ya. Tapi kenapa ambil sudut yang di sini, Mas? Dan alasannya apa? Nah, sebetulnya tuh harapannya tadi pengen gambar bangunan utamanya. Tapi ya itu tadi, kok wah agak kecewa sebenarnya. Dan tadi sempat nyari-nyari apakah ini sebenarnya bangunan aslinya, ternyata kan enggak, karena udah pernah direnovasi karena pernah kebakaran. Dan kalau melihat detail klasiknya, mazhabnya kayaknya kok ajaib itu. Jadi nggak gitu tertarik. Akhirnya kita sama Sebo tadi jalan ke dalam, cari-cari sudut yang bagus. Kebetulan kan dia punya 4 rel, artinya lahannya luas dan punya garis perspektif yang kuat. Nah itu yang aku ambil aja. Jadi garis perspektifnya satu titik mata yang ngadep ke arah stasiun Senen. Nah, itu juga bisa merekam situasi stasiunnya dan bangunan di sebelah kiri yang aku bilang tadi kayak kolonial. Apakah dia menjadi bagian dari stasiun ini atau tidak? Tapi itu bisa jadi cerita yang menarik juga, sebuah rekaman juga. Dan ini juga sudut ini pilihan kedua setelah mau ngambil dari di bawah pintu masuk di dalam maksudnya ya, ambil tempat duduk biar nyaman, tapi ternyata banyak ibu-ibu di mana kita harus bergeser mengalah. Tapi akhirnya dapat sudut yang menarik juga sih di tengah ini. Itu. Dan sudut itu ya lebih horizon ya, lebih horizonnya lebih berasa, dan aku malah jadi akhirnya bisa menangkap keunikan stasiun Kemayoran bukan dari bangunan tuanya, tapi yang kita bilang tadi ruangannya menariknya, lega gitu. Dan horizon itu kan titik lenyapnya jelas ya. Titik lenyapnya itu kan menuju ke arah stasiun Pasar Senen, seolah-olah memberikan kesan atau memberikan syair pulanglah ketika kamu butuh pulang. Ketika kita balik, lihatlah ketika kamu tahu bahwa tempat ini menyambutmu gitu. Kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, menurut Mas Seto sendiri gimana? Horizon itu berbicara apa sih? Kenapa yang diambil ke arah Pasar Senen itu? Karena aku ngerasa kehidupan yang rame dalam tanda kutip hidup ya, itu dari arah pusat. Salatnya Pasar Senen itu tadi. Justru terbalik ya. Banyak yang datang dari situ dan turun di sini, dan titik itu kayak semacam titik magnet orang-orang di situ untuk menuju ke pusat gitu, ke arah Pasar Senen dan seterusnya. Justru melihat dari perspektif dari pelabuhan, dari arah yang sebaliknya menuju ke kehidupan, menuju ke rimba gitu. Iya, betul. Oke, menarik. Saudara teliti kembali jika serta barang-barang dan pastikan tidak tertinggal.